Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan diskusi kita seputar buku HYM, seputar Tuhan, hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memaparkan satu argumen yang kita sebut sebagai argumen kebaruan atau dalilul huduts, yakni dalil yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan itu pasti ada yang mengadakan. Kesimpulannya alam semesta ini pasti ada yang mengadakan, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ada uraian yang lain yang buktikan kebaruan alam itu seperti yang saya paparkan di buku, yaitu apa? Sekarang kalau misalnya ada yang bertanya apa bukti bahwa alam itu baru? Ada dari ketiadaan. Para filsuf, para teolog antara lain mengemukakan dua istilah yang saya jelaskan juga dalam buku, yaitu substansi dan aksiden. Ada yang namanya substansi dan aksiden. Alam semesta ini, kata para teolog, terdiri dari substansi dan aksiden. Apa itu substansi, apa itu aksiden, apa itu jumlahnya, bagaimana pengertiannya. Anda bisa baca uraian tentang dua istilah ini dengan uraian rinci, dengan segala rinciannya dalam buku Ilmu Makulat yang sudah saya tulis, yang diterbitkan juga oleh penerbit Kaira. Sedikit diantaranya juga saya singgung di sini, silahkan Anda baca. Dua istilah itu dikemukakan untuk membuktikan bahwa alam semesta ini benar-benar baru. Baru dalam arti dia ada dari ketiadaan. Oke, saya kira cukup sampai di situ uraian mengenai argumen kebaruan. Sekarang kita akan beralih menuju argumen kedua yang kita sebut dengan argumen kemungkinan. Atau dalam istilah Arabnya dalilul imkan atau burhanul imkan. Argumen kemungkinan. Apa sih inti dari argumen ini? Perhatikan teman-teman. Sekali lagi saya ingin buktikan bahwa dalil ini sangat senafas dengan akal sehat, dan ketika Anda cerna penjelasan ini, saya yakin tidak ada nalar sehat yang bisa mengingkari kejelasan argumen ini. Perhatikan, kita semua sepakat dengan yang namanya wujud. Wujud itu artinya sesuatu yang ada. Kita semua sepakat. Sesuatu yang ada itu ya ada. Nggak ada orang yang bisa mengingkari keberadaan sesuatu yang ada. Hatta bagi kalau Anda menemukan orang, saya tidak percaya dengan sesuatu yang ada. Lantas Anda siapa? Bukankah Anda juga termasuk sesuatu yang ada? Ini tidak mungkin orang bisa mengingkari keberadaan sesuatu yang ada. Kita percaya dengan wujud. Kita percaya dengan sesuatu yang ada. Oke, sesuatu yang ada. Perhatikan baik-baik. Sesuatu yang kita yakini ada atau berwujud ini ada dua kemungkinan. Satu, dia berwujud karena dirinya sendiri, dalam arti dia tidak bergantung kepada wujud yang lain. Kedua, dia berwujud dan wujudnya bergantung kepada yang lain. Oke, tidak ada kemungkinan ketiga. Sesuatu yang Anda katakan ada hanya memiliki dua kemungkinan. Satu, dia ada karena dirinya sendiri. Kedua, dia ada karena adanya sesuatu yang lain. Saya berani menantang semua orang yang berakal sehat di dunia ini untuk memungkinkan adanya kemungkinan ketiga. Tidak ada. Menurut akal kita, sesuatu yang ada itu keberadaannya ima karena dirinya sendiri atau karena keberadaan sesuatu yang lain. Dalam arti bergantung kepada keberadaan sesuatu yang lain. Hanya ada dua kemungkinan itu saja. Nah, para teolog menyebut wujud yang tidak bergantung kepada yang lain atau wujud yang karena dirinya sendiri itu dengan istilah wajibul wujud. Wajibul wujud. Wujud yang wajib. Wujud yang wajib itu wujud yang tidak bergantung pada wujud yang lain. Dia ada karena dirinya sendiri. Itu satu istilah. Nah, wujud yang bergantung kepada wujud yang lain mereka sebut dengan istilah mumkinul wujud. Istilah wujud yang mungkin. Wujud yang mungkin artinya wujud yang bukan karena dirinya sendiri. Dia bergantung kepada yang lain. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti alam semesta ini beserta isinya. Termasuk diri kita. Saya bisa ada karena adanya orang tua saya. Berarti saya termasuk mumkinul wujud. Buku-buku yang ada di belakang saya ini termasuk sesuatu yang juga bergantung kepada yang lain.
Berarti dia mumkinul wujud. Langit, bumi, planet, air, tanah, pohon, hewan. Semua yang ada di alam semesta ini adalah wujud yang bukan karena dirinya sendiri. Akan tetapi dia bergantung kepada wujud yang lain. Sesuatu yang berwujud dan wujudnya bergantung kepada wujud yang lain, dalam bahasa ilmu kalam itu namanya mumkinul wujud. Sementara sesuatu yang ada karena dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada keberadaan sesuatu yang lain, dalam istilah ilmu kalam itu disebut dengan istilah wajibul wujud. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya wujud yang dikatakan wajibul wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada penjelasan yang tadi. Kita semua, baik orang beriman ataupun orang ateis, pasti percaya dengan keberadaan wujud, sesuatu yang ada. Oke, sesuatu yang ada ini kita tanya, dia termasuk sesuatu yang ada karena dirinya sendiri atau sesuatu yang ada karena adanya sesuatu yang lain? Kalau Anda mengatakan, oh dia ini termasuk sesuatu yang ada karena adanya sesuatu yang lain. Dia ini termasuk sesuatu yang ada dan keberadaannya bergantung kepada yang lain. Ketika itu akal Anda akan meniscayakan adanya sebab. Meniscayakan adanya sebab di balik keberadaan sesuatu itu. Karena sesuatu yang bergantung kepada yang lain berarti dia bergantung kepada sebab yang mengadakan dirinya. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan misalnya A dan A ini berwujud. Sekarang kita tahu bahwa kita dihadapkan dengan dua kemungkinan. Ima si A ini adalah sesuatu yang ada karena dirinya sendiri. Atau si A ini termasuk sesuatu yang ada karena adanya sesuatu yang lain. Ketika Anda mengatakan oh si A ini termasuk sesuatu yang ada karena adanya sesuatu yang lain. Otomatis ketika itu akal kita menuntut adanya sebab di balik keberadaannya. Karena tidak mungkin si A ini mengadakan dirinya sendiri. Karena dia bergantung kepada yang lain. Oke. Ketika katakanlah sebab itu si B menjadi sebab bagi A. Sekarang kita tanya lagi, B ini termasuk wujud yang bergantung kepada yang lain atau termasuk wujud yang ada karena dirinya sendiri? Kalau Anda mengatakan, oh dia ini termasuk wujud yang ada karena dirinya sendiri, maka itulah yang kita cari dan itulah Tuhan. Itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Wujud yang keberadaannya tidak bergantung kepada keberadaan sesuatu yang lain. Itulah Tuhan. Berarti Anda dan saya sepakat dengan keberadaan Tuhan. Yakni keberadaan suatu wujud yang tidak bergantung pada keberadaan sesuatu yang lain. Tetapi ketika Anda mengatakan enggak, si B ini termasuk wujud yang juga bergantung kepada wujud yang lain. Otomatis akal kita akan menuntut adanya sebab lagi. Apa? Sebab dibalik keberadaan si B ini. Si B ini tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Karena seperti yang tadi kita katakan bahwa dia adalah wujud yang keberadaannya bergantung kepada yang lain. Berarti dia butuh kepada sebab. Katakanlah sebabnya si C. Si C ini kita katakan lagi. Kita tanya lagi. Dia termasuk wujud yang ada karena dirinya sendiri. Atau termasuk wujud yang ada karena adanya sesuatu yang lain. Kalau Anda mengatakan oh dia termasuk wujud yang ada karena dirinya sendiri. Otomatis ketika itu Anda percaya dengan keberadaan Tuhan. Karena yang kita maksud dengan Tuhan adalah wujud yang keberadaannya karena dirinya sendiri. Tidak bergantung kepada keberadaan sesuatu yang lain. Tapi kalau Anda mengatakan, oh dia termasuk wujud yang bergantung kepada yang lain. Otomatis dia bergantung kepada sebab lagi. Sebabnya bergantung kepada sebab lagi. Sebabnya bergantung kepada sebab lagi. Kalau kita mengamini adanya silsilah sebab akibat yang tidak berujung. Itulah yang kita sebut dengan tasalsul. Infinite regress. Regresi yang tidak berujung. Kita akan terjatuh pada regresi yang tidak berujung. A bergantung kepada B bergantung C bergantung kepada D, dan seterusnya tanpa tidak ujung. Dan itu mustahil. Oke. Saya yakin sampai pada titik ini akan ada yang bertanya kepada kita, apa bukti kalau tasalsul itu mustahil? Insya Allah saya akan membuat video ini secara khusus untuk membuktikan kemustahilan tasalsul. Karena kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa tasalsul itu tidak bisa diamini oleh akal sehat, niscaya tidak akan ada celah bagi orang-orang ateis untuk mengingkari keberadaan Tuhan. Kita akan buat penjelasan, kita akan sampaikan penjelasan tentang kemustahilan tasalsul ini dalam video khusus secara terpisah. Yang jelas untuk sementara kita katakan tasalsul itu mustahil. Kalau terbukti bahwa tasalsul itu mustahil, tasalsul itu artinya keberurutan sesuatu yang tidak berujung. A bergantung pada B bergantung pada C bergantung pada D, dan seterusnya. Regresi ya, yang tak berujung. Itu mustahil. Otomatis kita harus terhenti
Silsilah sebab akibat itu harus terhenti pada satu sebab yang dia tidak bergantung kepada sebab yang lain. Dia ada karena dirinya sendiri. Karena kalau dia bergantung kepada sebab yang lain, nanti sebab yang lain ini juga bergantung kepada sebab yang lain, dan begitu seterusnya sampai tidak ada ujungnya, dan itu mustahil. Jadi silsilah sebab akibat itu harus terhenti pada satu wujud yang dia ada karena dirinya sendiri, karena dia menjadi sumber segala wujud. Dia menjadi asal muasal segala sesuatu yang ada. Sesuatu yang menjadi sebab bagi segala sesuatu tidak mungkin disebabkan oleh sesuatu. Saya ulangi, sesuatu yang menjadi sebab bagi segala sesuatu tidak mungkin disebabkan oleh sesuatu. Tuhan yang kita yakini sebagai sebab dari segala sesuatu, tidak mungkin dia disebabkan oleh sesuatu. Karena kalau dia disebabkan, maka sudah gugurlah ketuhanannya. Dia tidak lagi menjadi Tuhan. Karena itu, silsilah sebab akibat tadi, A, B, C, D, harus terhenti pada satu wujud yang dia tidak bergantung kepada wujud yang lain, tetapi justru bergantung kepadanya segala sesuatu yang berwujud. Dan itulah yang kita yakini sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampak sampai di sini bahwa argumen yang membuktikan keberadaan Tuhan itu jauh lebih rasional, lebih masuk akal, selaras dengan akal sehat kita, ketimbang argumen orang-orang yang menafikan keberadaannya. Sekian, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.